Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara mengevaluasi karakter siswa, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan karakteristik seorang siswa. Menurut Albari M. Dahlan dan A. Partanto-Pius tahun 1994, karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti tabiat, watak, pembawaan, atau kebiasaan yang dimiliki oleh individu yang relatif tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan siswa atau anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Jadi pada intinya yang dimaksud dengan karakteristik siswa menurut Hamzah B. Uno tahun 2007 adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Sebagai peserta didik, umumnya seorang siswa sudah memiliki kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir. Hal ini dikarenakan pembentukan karakter seorang siswa dimulai dari lingkungan keluarga. Lembaga sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan hanya berfungsi untuk mengembangkan potensi yang sudah dimiliki oleh seorang peserta didik. Karakteristik siswa adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Setiap siswa mempunyai kemampuan dan pembawaan yang berbeda-beda. Kemampuan, pembawaan, dan lingkungan sosial siswa membentuk menjadi sebuah karakter tersendiri yang mempunyai pola perilaku tertentu. Pola perilaku yang terbentuk tersebut menentukan aktivitas yang dilakukan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Aktivitas-aktivitas diarahkan untuk mencapai cita-cita siswa, tentunya dengan bimbingan guru. Perbedaan karakteristik ini menuntut guru untuk bersikap arif menyikapinya. Begitu banyak ditemukan perbedaan dalam karakteristik siswa, antara lain perbedaan dalam hal biologis, psikologis, intelijensi, dan bakat. Perbedaan pertama adalah biologis. Keadaan fisik biologis satu siswa dengan yang lain berbeda sama sekali. Ada siswa yang mempunyai fisik sehat dan lengkap, ada juga siswa yang mempunyai fisik lengkap tetapi tidak sehat. Hal tersebut tentunya mempengaruhi karakteristik seorang siswa. Sama dengan biologis, keadaan psikologis siswa juga berbeda-beda. Tidak semua siswa siap secara psikologis untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ada siswa yang datang ke sekolah dengan penuh semangat dan senang bergembira. Ada siswa yang datang ke sekolah dengan sedih dan susah. Ada siswa yang datang ke sekolah dengan malas. Ada juga siswa yang berangkat ke sekolah karena menghindari pekerjaan di rumah dan lain sebagainya. Perbedaan yang ketiga adalah intelijensi. Ada siswa yang mempunyai intelijensi tinggi, intelijensi sedang, dan ada yang mempunyai intelijensi rendah. Dan perbedaan terakhir adalah bakat. Guru harus memahami bahwa tidak semua siswa mempunyai bakat dalam semua mata pelajaran. Bingham mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik dari kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu dengan sedikit latihan khusus mengenai pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon. Karakteristik siswa meliputi fisiologis dan psikologis. Fisiologis meliputi kondisi fisik, panca indera, dan sebagainya. Sedangkan psikologis menyangkut minat, tingkat kecerdasan, bakat, motivasi, kemampuan kognitif, dan sebagainya. Setiap siswa dapat dipastikan memiliki perilaku dan karakteristik yang cenderung berbeda. Dalam pembelajaran, kondisi ini penting untuk diperhatikan, karena dengan mengidentifikasi kondisi awal siswa saat akan mengikuti pembelajaran, bisa diperoleh informasi penting untuk guru dalam pemilihan strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pengajaran, khususnya komponen-komponen strategi pengajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik perseorangan siswa sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Kegiatan menganalisis kemampuan dan karakteristik siswa dalam pengembangan pembelajaran merupakan pendekatan yang mengharuskan untuk menerima siswa apa adanya dan untuk menyusun siswa dalam pembelajaran atas dasar keadaan siswa tersebut. Dengan demikian, identifikasi kemampuan awal dan dari karakteristik siswa bertujuan untuk menentukan apa yang harus diajarkan dan tidak perlu diajarkan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Karena itu, kegiatan ini sama sekali bukan untuk menentukan dan prasyarat dalam menyeleksi siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Pembentukan kemampuan siswa di sekolah dengan dipengaruhi oleh proses belajar yang ditempuhnya. Proses belajar akan terbentuk berdasarkan pandangan dan pemahaman guru tentang karakteristik siswa dan juga hakikat pembelajaran. Untuk menciptakan proses belajar yang efektif, hal yang harus dipahami oleh guru adalah fungsi dan peranannya dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu sebagai pembimbing, fasilitator, narasumber, atau pemberi informasi. Proses belajar yang terjadi tergantung pada pandangan guru terhadap makna belajar yang tentunya akan sangat mempengaruhi aktivitas siswa-siswanya. Dengan demikian, proses belajar perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pemahaman guru mengenai karakteristik siswa dan proses pembelajarannya. Dengan adanya perbedaan karakteristik pada setiap siswa, tentunya dibutuhkan sebuah evaluasi mengenai hal tersebut. Hal tersebut dilakukan agar guru dapat lebih memahami dan mengerti pribadi dari setiap siswanya dan dapat dijadikan cara atau strategi seorang guru dalam mengajar. Adapun manfaat dalam evaluasi karakter siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat memperoleh informasi mengenai kemampuan awal siswa sebagai landasan dalam memberikan materi baru dan lanjutan. Yang kedua, guru dapat mengetahui tentang luas dan jenisnya pengalaman belajar siswa. Hal ini berpengaruh terhadap daya serap siswa terhadap materi baru yang akan disampaikan. Yang ketiga, guru dapat mengetahui latar belakang sosial dan keluarga siswa yang meliputi tingkat pendidikan orang tua, sosial ekonomi, emosional dan mental, sehingga guru dapat menyajikan bahan serta metode yang lebih serasi dan efisien. Yang keempat, guru dapat mengetahui tingkat pertumbuhan, perkembangan, aspirasi, dan juga kebutuhan siswa. Yang kelima, mengetahui tingkat penguasaan yang telah diperoleh siswa sebelumnya.